laptop saya Google Chrome-nya tidak bisa responding. Baik, kita lanjutkan kuliah kita. Nanti materinya akan saya share di Seamaster, karena laptop saya mudah-mudahan nanti bisa segera diperbaiki. Masih melanjutkan tentang azas-azas hukum kewarisan Islam. Karena kemarin belum tuntas ya. Sebagaimana sampaikan kemarin, bahwa ada 10 azas-azas hukum kewarisan Islam. Yang pertama, azas ijbari, azas waris karena kematian, azas bilateral, azas individual, azas hubungan perkawinan dan hubungan darah, azas ahli waris langsung dan ahli waris pengganti, azas keadilan berimbang, 8 wasiat wajibah, 9 azas egaliter, dan 10 azas retroaktif terbatas. Kemarin sudah sampai 5 salah ya. Baik, namun kita ulang sekilas. Yang pertama tentang azas ijbari, atau dengan kata lain azas demi hukum, demi ketentuan yang sudah ada di dalam sumber utamanya. Intinya azas ijbari itu adalah bahwa peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris itu terjadi dengan sendirinya, karena memang sudah merupakan ketentuan dari sumber utamanya, yakni kitab suci Al-Quran. Ya. Dengan azas ini, maka para ahli waris tidak perlu melakukan perbuatan hukum tertentu, baik berupa penerimaan maupun penolakan. Penerimaan maupun penolakan sebagai ahli waris. Artinya apa? Kedudukan sebagai ahli waris itu otomatis terjadi ketika pewaris meninggal dunia. Berbeda misalnya dengan sistem kewarisan yang ada di KUH Perdata, di mana ahli waris itu punya hak untuk menerima atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris. Karena dalam sistem hukum perdata, seorang ahli waris ini punya kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutang pewaris, baik dengan harta peninggalan pewaris maupun harta yang dimiliki oleh ahli waris. Artinya, apabila harta peninggalan pewaris tidak mencukupi, maka harta yang dimiliki oleh ahli waris itu dapat dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan hutang-hutang pewaris. Dengan demikian memang bisa jadi ahli waris ini mengalami kerugian. Karena harus menyelesaikan, menomboki, menambah harta peninggalan pewaris guna menyelesaikan hutang-hutangnya. Berbeda dengan sistem kewarisan Islam, ya, seorang ahli waris memang punya kewajiban untuk menyelesaikan hutang-hutang pewaris sebelum pembagian harta warisan. Sebelum harta warisan dari pewaris itu dibagikan, itu harus menyelesaikan dulu hutang-hutang pewaris.
Dan hutang pewaris itu ada dua, yakni hutang kepada Tuhannya dan hutang sesama manusia. Hutang pada Tuhan terkait dengan ajaran, ya, misalnya tentang zakat, ya, di mana seseorang yang mampu memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat, misalnya 2,5% dari hartanya, sudah genap 1 tahun, setelah genap 1 nisab dan haul 1 tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Apabila tidak dikeluarkan pada tahun itu, lalu pewaris keburu meninggal dunia, maka ahli waris berkewajiban untuk mengeluarkan terlebih dahulu. Termasuk misalnya kalau pewaris bernazar untuk memberikan, menghibahkan, mewakafkan sebagian dari hartanya, ada pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang layak menerimanya, maka itu pun harus juga dikeluarkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah hutang-hutang dengan sesama manusia, hutang-hutang dengan pihak ketiga. Ya. Hutang dengan pihak ketiga ini harus juga diselesaikan, karena apabila tidak diselesaikan menurut keyakinan, ya, menurut keyakinan agama Islam, maka hutang itu nanti harus diselesaikan besok di akhirat, ya, besok di akhirat. Artinya urusan dunia ini akan dibawa ke akhirat, ya, akan diadili oleh Tuhan yang Maha Kuasa seadil-adilnya. Dan bisa jadi urusan di akhirnya nanti akan terganggu, urusannya menjadi semakin berat, misalkan ada hak Adam, hak sesama manusia belum diselesaikan. Maka seorang ahli waris wajib menyelesaikan terlebih dahulu. Namun, ya, ini yang berbeda dengan sistem KUA perdata, namun penyelesaian hutang-hutang pewaris kepada pihak ketiga ini sepanjang atau terbatas harta peninggalan pewaris mencukupi. Ya. Jika tidak mencukupi, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk menutup semua hutang-hutang pewaris. Jadi nanti kalau harta peninggalannya habis, dengan demikian nantinya ahli waris juga tidak mendapatkan bagian dari harta warisan, karena harta peninggalannya habis untuk memenuhi, melunasi hutang-hutang pewaris dengan pihak ketiga. Dan nanti kalau harta peninggalannya habis, berarti tidak ada harta warisan. Dengan tidak adanya harta warisan, maka tidak memenuhi unsur-unsur kewarisan. Berarti adanya hanya pewaris sama ahli waris. Tidak ada hartanya. Padahal harta ini salah satu unsur pewarisan. Berarti nanti tidak terjadi proses waris-mewaris. Jadi inilah prinsip azas ijbari. Yang intinya ahli waris mendapatkan kedudukan sebagai ahli waris itu secara otomatis dengan sendirinya. Dan sekaligus pada saat pewaris meninggal dunia, hak atas harta warisan itu beralih kepada ahli waris. Lalu ayat yang kedua, kita ulang kembali biar hafal. yakni azas waris karena kematian. Ini masih terkait dengan yang pertama, ya. Yakni peralihan hak kebendaan dari pewaris kepada ahli waris berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Setelah pewaris meninggal dunia. Artinya kewarisan baru terbuka ketika pewaris meninggal dunia. Kalau ada pembagian-pembagian harta milik
pewaris, ya, sebelum meninggal maksud saya, itu bukan warisan, namun menggunakan lembaga yang lain yang disebut dengan hibah. Karena ada kalanya seorang ayah misalnya, ya, ini sebelum meninggal dunia telah membagikan harta miliknya kepada anak-anaknya, ya, pada anak-anaknya atau calon ahli waris, calon ahli waris. Bahkan ada kalanya semua harta itu sudah diberikan pada anak-anaknya atau kepada ahli warisnya, padahal dia belum meninggal. Itu disebut, ya, merupakan hibah. Dan hibah berbeda dengan warisan, hibah berbeda dengan wasiat. Kalau hibah berarti hak atas harta benda milik pewaris atau calon pewaris itu berpindah ketika pewaris masih hidup, ya, ketika pewaris masih hidup, hak atas bendanya, dan bisa diproses lebih lanjut sampai pada kepemilikan dan penguasaannya itu pindah kepada para calon ahli waris, kepada keluarganya, ya, calon ahli waris. Kemarin ada pertanyaannya terkait dengan meninggal dunia. Meninggal dunia ini ada dua kategori, yakni meninggal dunia secara yuridis, ya, dan meninggal dunia secara biologis, atau meninggal dunia secara biologis dan meninggal dunia secara yuridis. Meninggal dunia secara biologis, yakni meninggal dunia yang menurut katakanlah ilmu kedokteran itu dinyatakan meninggal, ya, karena berhentinya organ-organ tubuh manusia, atau kalau secara keagamaan yakni dicabutnya ruh atau nyawa oleh Tuhan. Nah, kalau kedokteran secara ilmiah tidak bekerjanya organ-organ vital manusia sehingga meninggal. Kalau dari sisi agama itu dicabutnya ruh, ya, atau nyawa seseorang oleh Tuhan. Nah, kalau meninggalnya di kampung, itu biasanya ya orang-orang sudah paham juga, orang dinyatakan meninggal, kadang tidak perlu dinyatakan oleh dokter, ya. Ketika digerakkan tidak respon, diajak bicara tidak respon, dan biasanya dilihat mata dan nadinya juga nggak ada, sudah dinyatakan meninggal, ya, disaksikan oleh tetangga kanan kiri dan juga keluarganya, dan biasanya nanti dikeluarkan namanya sertifikat kematian, ya, dikeluarkan namanya sertifikat kematian oleh Disdukcapil, ya. Di Sleman yang saya ketahui biasanya nanti diberikan oleh kepala desa atau kelurahan pada saat proses upacara kematian, itu sudah langsung berikan bukti, ya, bukti bahwa dia telah meninggal, lalu dikeluarkanlah sertifikatnya. Dengan sertifikat itu maka ahli waris bisa memproses lebih lanjut tentang harta peninggalan dan harta warisan dari pewaris. Sedangkan kalau meninggal secara yuridis, meninggal secara yuridis adalah terhadap orang-orang yang tidak diketahui timbanya, tidak diketahui di mana alamatnya, tidak diketahui kabarnya.
Padahal ahli waris sudah berusaha untuk mencari, ya, berusaha untuk mencari di mana alamat, di mana kabar, kedudukan posisinya di mana pewaris ini atau calon pewarisnya. Maka untuk menyatakan seorang meninggal dunia, ini harus mengajukan penetapan ke pengadilan agama setempat. Ya. Nanti hakim pengadilan agama akan memeriksa permohonan penetapan itu, apakah layak, ya, apakah layak memenuhi syarat, meyakinkan hakim, ya, dengan bukti persangkaan, ya, bukti persangkaan seseorang dinyatakan meninggal dunia. Nah, biasanya nanti akan dilihat tentang KTP-nya, dilihat akte kelahirannya kalau ada, dan keterangan dari saksi-saksi. Dulu perginya kira-kira umur berapa, apa buktinya, keluarga sudah mencari. Ya, biasanya akan dihitung umurnya, umur ketika dia pergi, ya, dan dilihat dari KTP atau akte kelahirannya, sekarang kira-kira umur berapa. Umur berapa itulah, ya, pemain nanti dilihat, ya, dari kelahirannya tanggal berapa, sekarang umur berapa. Ya, biasanya itu. Kalau kira-kira sudah lebih 90 tahun atau 100 tahun, maka persangkaannya mungkin bisa menyangka orang ini kemungkinan besar telah meninggal dunia. Kemungkinan besar telah meninggal dunia. Lalu hakim memberikan penetapan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Nah, berdasarkan penetapan pengadilan itulah hakim, berdasarkan penetapan pengadilan itulah ahli waris bisa membagi harta warisan. Ini maksudnya, ya. Jadi peralihan hak kebendaan dari para ahli waris itu berlaku terbuka setelah pewaris meninggal dunia. Kalau tidak jelas meninggal dunianya, maka harus dengan penetapan pengadilan. Selama belum ada penetapan pengadilan, itu tidak boleh terhadap orang-orang yang tidak jelas statusnya, apakah masih hidup, apakah sudah mati. Ya. Kemarin ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau sudah dibagi, ya, sudah dibagi ahli waris, kemudian ternyata ahli warisnya, pewarisnya tadi muncul masih hidup. Ini keajaibannya. Karena bisa jadi orang itu umurnya panjang. Ada yang lebih dari 90 tahun, lebih dari 100 tahun orang muncul. Nah, bagian terhadap hal itu, ya, untuk menyebrol jawaban kemarin, maka boleh mengajukan peninjauan kembali, ya, karena ada novum atau bukti yang baru. Ya. Boleh. Nanti apabila itu berhasil, ya, berarti akan dikembalikan posisi harta benda itu ke keadaan semula. Kecuali kalau tidak mengajukan peninjauan kembali, ya, itu ya berarti posisinya kalau masih hidup itu berarti bukan mungkin, kalau posisi masih hidup berarti itu dianggap hibah, ya, dianggap hibah. Atau kombinasi hibah wasiat, itu dalam hukum adat kan ada hibah wasiat, dihibahkan ketika masih hidup tapi diberlakukan setelah meninggalnya pewaris. Padahal antara pewarisan, antara hibah, antara wasiat itu berbeda-beda, hukumnya berbeda-beda. Baik, berikutnya azas bilateral. Azas bilateral. Kita mengenal dalam sistem hukum yang lainnya ada azas matrilineal, azas patrilineal, ya, dan azas parental. Bilateral ini sama dengan parental, yakni tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan
sebagai ahli waris. Baik laki-laki maupun perempuan, ya, saudara baik dari jalur laki-laki maupun jalur perempuan, itu semuanya berkedudukan sebagai ahli waris, walaupun bagiannya berbeda-beda, tapi kedudukan sama sebagai ahli waris, ya. Karena ada sistem kewarisan di sistem hukum lainnya, katakanlah hukum adat misalnya, itu ada daerah tertentu yang hukum adatnya itu hanya mengakui ahli waris itu dari jalur kekerabatan laki-laki, patrilineal. Dan ada juga daerah tertentu yang hukum adatnya itu yang dianggap atau berkedudukan sebagai ahli waris itu adalah garis keturunan perempuan, yang laki-laki tidak dapat. Itu hukum adat, ya, hukum adat seperti itu. Dan biasanya sudah berkembang, ya, seringnya tidak mutlak karena perkembangan zaman. Namun masih ada di daerah-daerah tertentu yang memberlakukan hukum adatnya demikian. Baik, yang keempat, azas individual. Di azas individual artinya bahwa harta warisan itu harus dibagi kepada semua ahli waris yang berhak secara individual pada masing-masing. Artinya apa? Tidak ada harta yang tidak dibagi. Harta warisan harus dibagi habis kepada semua ahli waris yang berhak. Pada semua ahli waris yang berhak. Tidak ada harta bersama atau semacam harta ulayat, harta keluarga. Namun demikian, dikhawatirkan menjadi potensi timbulnya konflik di kemudian hari. Karena ada harta tapi tidak jelas kepemilikannya. Ya. Tidak jelas kepemilikannya. Namun demikian, para ahli waris bisa saja bersepakat, musyawarah mufakat untuk tidak membagi harta tertentu, ya, tidak dibagi, ya, namun dimiliki bersama dalam bentuk semacam milik bersama, ya, semacam milik bersama, masing-masing diberikan hak atas harta tersebut dalam bentuk semacam saham. Ini berarti dinilai berapa harta bersama, ya, harta yang akan dimiliki bersama itu dinilai berapa, lalu masing-masing ini diberikan, ya, semacam saham kepemilikan terhadap harta bersama itu. Nanti misalnya harta bersama ini dikomersialkan, maka masing-masing juga mendapatkan semacam dividen dari usaha bersama itu. Misalnya jadi homestay. Jadi homestay karena rumah besar milik ayahnya dulu, kakeknya dulu, ya, itu kadang tidak ditempati setiap hari sehingga dapat dibisniskan. Intinya itu, ya. Yang kelima, azas hubungan perkawinan dan hubungan darah. Ya. Artinya seorang ahli waris dianggap ahli waris karena mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah. Hubungan perkawinan yang maksud sini adalah hubungan dari perkawinan yang sah. Ya. Dari perkawinan yang sah. Kalau perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat atau kawin siri misalnya, ini tidak dianggap sebagai ahli waris. Misalnya istri siri, ya, istri siri misalnya itu bukan sebagai istri. Lalu hubungan darah, ya, hubungan darah. Hubungan darah itu nasab juga dari perkawinan yang sah. Ya. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah.
itu yang dapat berkedudukan sebagai ahli waris. Maka terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah atau perkawinan yang tidak punya kekuatan hukum, tidak diakui, yang mempunyai kekuatan hukum, itu juga tidak dapat berkedudukan sebagai ahli waris anak misalnya. Ya. Tapi nanti ada penyelesaian lainnya dengan kewajiban misalnya. Lalu yang kedua juga boleh dengan perkawinan subhat, ya, tapi harus diisbatkan. Pengakuan anak ini harus juga melalui pengadilan. Ya. Jadi intinya hubungan perkawinan itu harus dengan perkawinan sah. Lalu hubungan darah juga hubungan darah dari perkawinan yang sah. Yang keenam, ya, ahli waris langsung dan ahli waris tidak langsung. Ahli waris langsung adalah ahli waris yang tidak terhijab atau tertutup oleh ahli waris yang lainnya, seperti ayah, ibu, anak, ya, laki-laki perempuan, janda atau dudanya. Ini ahli waris langsung, dan mereka ini ya, tidak bisa ditutup oleh yang lainnya. Ini ahli waris yang kalau perdata disebut golongan satu. Ini ahli waris utama. Bisa selalu dapat harta warisan jika ada, dan dapat menutup ahli waris yang lainnya. Ya. Jadi tidak dapat terhijab, ya, tapi bisa menghijab yang lainnya. Ya. Misalnya saudara-saudara, paman, kakek, nenek, itu bisa tertutup kalau sudah ada ayah, ibu, anak. Itu menutup lagi. Ayah, ibu, anak, janda, duda ini selalu dapat. Nah, yang kedua, ahli waris pengganti. Ahli waris itu adalah keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewaris. Ya. Yang meninggal dunia sebelum pewaris. Jadi, katakanlah anak, ya, anak itu meninggal dunia sebelum ayahnya. Kalau anak itu punya anak, ya, katakanlah cucu, maka cucu ini bisa menggantikan kedudukan anak itu. Ya. Ini menurut KHI, ya, ada ahli waris pengganti. Artinya menggantikan kedudukan ayahnya. Ya. Menggantikan kedudukan ayahnya dan ketentuan tertentu nanti akan dijelaskan kemudian. Ini disebut ahli waris pengganti. Di dalam fikih konvensional itu tidak dikenal ahli waris pengganti, karena seorang ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pewaris itu hilang haknya sebagai ahli waris, karena justru dia sebagai pewaris. Ya. Misalnya kalau anak meninggal dunia lebih dulu dari ayahnya, maka anak itu pewaris kalau punya harta. Ya. Ayahnya itu ahli waris. Maka tidak pas sebenarnya, ya. Tidak pas sebenarnya, ini pendapat saya pribadi ya. Tapi kalau ujian ikut KHI, pendapat saya pribadi sebenarnya ahli waris pengganti ini bertentangan sungguhnya dengan prinsip-prinsip sistem kewarisan fikih konvensional. Karena seorang ahli waris yang meninggal lebih dulu ya bukan ahli waris. Ya. Karena bukan ahli waris yang nggak bisa digantikan. Itu kalau menurut pendapat dari saya. Tapi kalau KHI, ya, itu dapat digantikan oleh anaknya. Ya. Anak meninggal dulu digantikan anaknya. Itu kan berarti semacam cucu. Cucu memang bisa dapat bagian ahli waris, tapi bukan sebagai ahli waris pengganti ya dalam fikih konvensional, tapi sebagai zabil arham, untuk semacam belas kasihan, kasih sayang. Tapi nanti kalau ujian, saudara ikut KHI. Dalam dunia akademis itu orang boleh berpendapat asal ada argumen. Yang ketujuh, azas keadilan berimbang. Ya, azas keadilan berimbang. Di dalam hukum waris Islam ada ketentuan lidzakari misal hadzal unsayain, bahwa anak laki-laki, ya, atau ahli waris laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali dari anak atau ahli waris perempuan. Kenapa disebut keadilan berimbang? Ini disebut adil ya, karena terkait dengan hak dan tanggung jawab atau kewajiban
di dalam hukum perkawinan. Maka kemarin saya sampaikan bahwa hukum pewarisan ini nggak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Seorang laki-laki atau suami itu mempunyai kewajiban yang berbeda dengan perempuan atau istri. Kewajibannya lebih banyak, lebih banyak. Ada yang sampaikan lebih berat, yang harus mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik menyangkut nafkah, menyangkut nafkah, memenuhi kebutuhan nafkah istri dan anak-anaknya, kebutuhan sehari-hari, makan, minum, dan lain sebagainya, juga kebutuhan-kebutuhan terkait dengan pendidikan, kesehatan, termasuk juga keperluan-keperluan lainnya untuk misalnya transportasi, komunikasi, rekreasi, dan lain sebagainya. Itu hakikatnya kewajiban suami. Sedangkan istri nggak punya kewajiban seperti itu. Kalau istri membantu, itu bukan kewajiban, tapi kebajikan. Kebajikan seorang istri sudah mengurusi rumah tangga yang cukup berat juga, tapi masih membantu suaminya mencukupi kebutuhan keluarga. Itu nilai lebih dari seorang istri. Asal tugas pokoknya tidak diabaikan. Ini maksudnya keadilan itu berimbang. Karena keadilan itu tidak sama dengan persamarataan. Belum tentu yang sama itu adil, karena kebutuhan seseorang itu, kewajiban seorang itu berbeda. Ini yang dimaksud dengan keadilan berimbang. Disebut adil karena seimbang dengan kewajibannya, sesuai dengan kewajibannya, seimbang dengan kewajibannya sebagai seorang laki-laki. Ya. Ini azas umumnya, azas umum. Walaupun mungkin dalam praktek bisa saja seorang wanita mempunyai penghasilan yang lebih dari seorang laki-laki atau suami. Ini azasnya. Azas itu seringnya ada pengecualian. Namun demikian, ya, para ahli waris, khususnya laki-laki dan perempuan, ini bisa bersepakat, bermufakat untuk dibagi sama. Dibagi sama atau dibagi sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sama. Sama itu berarti nilainya sama. Ini semua harta dinilai atau dibagi sekian, ya. Namun bisa juga sesuai kesepakatan. Biasanya rumah ini milik A, sawah ini milik B, pekarangan milik B, bisnis ini milik C, dan seterusnya. Itu juga dibolehkan. Intinya para ahli waris boleh sepakat. Namun demikian, sebelum ada proses kesepakatan itu, diwajibkan para ahli waris ini membagi terlebih dahulu. Membagi terlebih dahulu sesuai dengan prinsip tata cara hukum waris Islam. Sehingga jelas berapa bagian masing-masing ahli waris. Itu jelas dulu sekian. Ya. Setelah jelas, silakan bermusyawarah untuk dibagi sama juga boleh, dibagi sebagai kesepakatan juga boleh. Syarat utamanya adalah yang pertama sudah mengetahui berapa bagian masing-masing, yang kedua semua ahli waris setuju. Ini ada dua syarat utama, ya. Yang pertama mengetahui berapa bagian masing-masing, yang kedua semua ahli waris harus setuju sepakat. Jika ada salah satu saja ahli waris berhak, ya, catatannya ahli waris yang berhak itu tidak setuju, maka harus dibagi sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Begitu pula, ya, kalau tidak ada kesepakatan atas pembagian harta, berarti ada konflik, ada masalah. Jika masalah itu diselesaikan ke pengadilan, maka harus melalui pengadilan agama setempat. Karena ini menjadi kompetensi absolut pengadilan agama, ya, jika pewarisnya seorang Islam.
pewarisnya seorang Islam, itu ke pengadilan agama. Dan apabila ini diselesaikan melalui pengadilan agama, maka akan diputus sesuai dengan hukum waris Islam. Dan karena sudah punya putusan, maka para pihak harus mentaati, mengikuti, ya, dan melaksanakan. Apabila setelah diputus ada pihak yang tidak melaksanakan, maka pelaksananya dapat dipaksakan melalui aparatur negara, disebut dengan eksekusi. Eksekusi itu cirinya hukum, ya, ciri hukum harus dapat dipaksakan. Baik, yang ke-8, azas wasiat wajibah. Ya. Wasiat wajibah. Pengadilan agama atau mahkamah syariah secara ex officio dapat menetapkan wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian dari harta warisan kepada anak-anak, orang tua angkat, kerabat yang beragama selain Islam, anak luar kawin, anak tiri, ya, apabila tidak ada wasiat atau hibah dari pewaris, ya. Nah, maka terhadap kerabat ini seperti sebelum tadi itu mendapatkan wasiat wajibah. Kalau mendapatkan wasiat, ya berarti tidak wasiat wajibah. Ya, wasiat itu isinya kan sama. Wasiat wajibah maksimal 1/3, wasiat juga 1/3. Bedanya apa wasiat wajibah dengan wasiat? Kalau wasiat itu dinyatakan oleh pewaris, ya, sebelum meninggal dunia. Ada, ya, baik lisan maupun tertulis atau notaril. Nah, sedangkan wasiat wajibah ini pewaris tidak membuat wasiat, ya. Tidak membuat wasiat, padahal ada kerabat yang saya sebutkan tadi, maka negara, ya, melalui pengadilan agama ini dianggap pewaris itu berwasiat, ya, disebut wajib. Ya. Intinya sebenarnya kalau ada kerabat-kerabat ini, pewaris itu wajib berwasiat. Kalau tidak berwasiat, ya negara menganggap dia berwasiat. Ya. Sehingga kerabat-kerabat tersebut yang saya sebutkan itu tetap bisa mendapatkan bagian dari harta peninggalan, ya, tapi tidak mendapatkan bagian dari harta warisan. Ya. Sebelum menjadi harta warisan, maka wasiat ini termasuk wasiat wajibah harus dikeluarkan terlebih dahulu, ya, ditunaikan terlebih dahulu, ya, maksimal 1/3 seluruhnya, ya, bukan masing-masing 1/3, ya. Orang tua angkat 1/3, kerabat 1/3, nanti habis, ya. 1/3 itu seluruhnya. Nanti kalau ada 2, 3, ya dibagi secara proporsional, 1/3 dibagi ke kerabat-kerabat yang ada tadi itu, ya. Jadi bukan 1/3 masing-masing, kecuali cuma satu, ya. Cuma satu, yaitu dikuasai sendiri yang 1/3. Jadi ini harus dikeluarkan dahulu, ya, sebelum menjadi harta warisan. Harta warisan itu bagian dari harta peninggalan, disebut wasiat wajibah. Yang ke-9, azas egaliter, ya. Janda atau duda dan kerabat karena hubungan darah yang memeluk agama selain Islam mendapat wasiat wajibah maksimal 1/3 bagian. Serta tidak boleh melebihi bagian yang diterima seandainya yang bersangkutan ahli waris seorang muslim. Nah, ini ada ketentuannya, ini dalam jurisprudensi. Artinya kalau ada ahli waris yang tidak beragama Islam, ya, termasuk janda dan duda yang hubungan darah ini, maka lebih tepatnya disebut kerabat, ya. Janda duda atau kerabat tetap dapat bagian dari harta peninggalan. Sekali lagi, bagian harta peninggalan bukan mendapatkan harta warisan, walaupun mungkin nyatanya sama-sama harta.
Namun bahagianya bisa kadang lebih besar kalau dia sendirian, ya. Tapi juga bisa sama atau bahkan lebih kecil jika kerabat-kerabat yang telah tersebutkan tadi itu ternyata ada semua. Ini disebut dengan egaliter, ya, egaliter. Inilah luasan dan keluasan hukum waris Islam, ya. Egaliter, semua orang dianggap mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan, walaupun bahagianya berbeda-beda. Baik, yang terakhir, ayat retroaktif terbatas. Retroaktif terbatas. Intinya kan ada ayat bahwa undang-undang atau peraturan perundang-undangan itu tidak boleh berlaku surut. Bagian juga prinsip ayat legalitas, ya. Jadi tidak boleh undang-undang belum ada lalu dibuatkan undang-undangnya untuk menghukumi seseorang, itu nggak boleh karena itu bertentangan dengan azas legalitas. Ya, harus ada legalnya dulu, baru ada perbuatan hukumnya, ada peristiwa hukumnya atau tindakannya. Ini. Nah, di dalam hukum keluarga Islam juga harus ada sirkulasi, tapi tidak seluruhnya. Ya. Disebut dengan retroaktif terbatas. Nah, ini terhadap harta warisan yang sudah dibagi secara real sebelum KHI berlaku, ya. KHI berlaku kan 91, ya. Berarti terhadap warisan-warisan, peristiwa kewarisan sebelum berlaku KHI, ya, maka keluarga yang merupakan ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris, ya. Dapat, karena sebelumnya kan nggak ada ketentuan waris pengganti. Nah, ini setelah KHI ada ternyata dapat ini, ya. Cucu-cucu ini ternyata dapat, walaupun ayahnya sudah meninggal, lalu dia mengajukan, ya, mengajukan gugatan, kalau demikian. Ya, jadi harta warisan sudah dibagi secara adil sebelum KHI berlaku, maka keluarga yang benar-benar tidak dapat mengajukan gugatan waris, sudah lewat, ya. Namun apabila harta warisan belum dibagi, ya, belum dibagi, dan pewaris meninggal dunia sebelum KHI belum dibagi, dan pewaris meninggal dunia sebelum KHI berlaku, maka KHI dapat berlaku surut. Ini syaratnya, ya. Belum dibagi, pewaris meninggal dunia sebelum KHI, sebelum 91 berarti, maka KHI boleh berlaku surut. Artinya misalnya terkait dengan kedudukan ahli waris pengganti atas harta warisan. Demikian kuliah kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, ya, gangguan teknisnya. Kita akhiri sampai di sini.